Pengertian diabetes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Di. Yang di sebelah kanan saya ada Dr. Maulana selaku. Untuk 30 menit ke depan, kita akan menemani teman-teman itu untuk berkonsultasi gratis dengan tema diabetes. Oh iya, Kak. Gimana kabarnya? Baik, ini udah ada beberapa pertanyaan nih. Untuk tema ini kan diabetes. Jadi sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Mau izin saya bacakan. Izin bertanya, dokter, bisa dijelaskan apa itu diabetes? Ya, kita masuk ke pertanyaan pertama ya. Jadi mengenai diabetes. Ini penyakit yang cukup populer ya, banyak ditemui di sekitar kita. Jadi sebetulnya diabetes ini menjelaskan kondisi di mana gula darah seseorang itu terlalu tinggi tapi tidak bisa dikendalikan oleh tubuh. Karena kita normalnya misalkan setelah makan naik gula darahnya itu nggak berulang lama. Mungkin sekitar 2 sampai 3 jam itu sudah turun. Nah, pada pasien diabetes itu jadi ada masalah dalam regulasi gula darahnya. Gula yang semestinya sudah turun itu nggak bisa turun, jadi bertahan lama di darah. Itu yang menyebabkan banyak masalah. Jadi nama lainnya diabetes ini kan kencing manis ya. Nah, itu maksudnya ya tadi yang saya bilang itu memang ada masalah di pengendalian gula darahnya. Itu secara singkat penjelasan tentang diabetes. Itu. Berarti ini ada lagi pertanyaan. Ya, silakan. Izin bertanya, apa perbedaan diabetes tipe 1 dan tipe 2? Ya, jadi diabetes ini ada banyak jenisnya ya. Ada tadi yang ditanyakan tipe 1 sama tipe 2. Nah, bedanya ini apa? Bedanya adalah kondisi yang mendasari. Jadi, bedanya kalau misal diabetes tipe 1 itu gulanya tinggi karena memang nggak ada insulinnya, karena rusak. Ya, jadi insulin itu adalah hormon yang berfungsi mengatur supaya gula di darah itu tidak tinggi. Jadi dia berfungsi untuk menurunkan gula di darah. Nah, pada pasien diabetes tipe 1 ada kerusakan pada pankreas, yaitu kerusakan kayak pabriknya insulin tadi itu. Nah, yang rusak itu apa? Yang paling banyak autoimun. Jadi yang rusak itu ya tubuhnya sendiri. Tadi itu. Sedangkan kalau diabetes yang tipe 2, dia ini karena faktor pola hidup. Jadi orangnya ini kebiasaan makan yang manis dalam waktu yang lama. Nah, sehingga lama-lama tubuh kasarnya itu capek, tidak bisa mengendalikan gulanya karena tinggi terus. Akhirnya insulinnya itu jadi resisten istilahnya itu. Jadi nggak bisa mengendalikan gulanya lagi. Jadi bedanya seperti itu. Nah, terus kalau misal ciri-cirinya apa? Kalau yang tipe 1 ini dia itu biasanya ditemukan di orang yang usianya masih kecil, jadi anak kecil itu saya itu yang kelihatan. Jadi kalau misalnya pernah ketemu anak usia 5 tahun tapi sudah diabetes, itu ya tipe 1 tadi yang saya bilang itu. Tapi kalau misalnya dari kecil udah punya masalah gula, terus kita di usia 30, 40, kemudian dia diabetes ya, dia maksudnya kayak tipe 2, gitu karena memang pola hidupnya yang nggak bagus. Akhirnya ada penyakit gula tadi. Jadi secara umum seperti itu. Ada juga diabetes yang tipe lain, jadi contohnya itu tipe gestasional. Jadi dia itu ada diabetes karena hamil. Jadi sebelum hamil itu normal, tapi ketika hamil dia itu muncul diabetesnya. Itu contohnya seperti itu. Terus ini adalah pertanyaan Mas Prabu, dokter. Izin bertanya, dokter, bagaimana cara untuk mencegah diabetes? Ya, jadi untuk mencegah diabetes ini kita bisa melakukan banyak hal ya. Terutama yang mungkin bisa kita cegah itu yang tipe 2. Yang tadi yang saya bilang itu karena faktornya itu pola hidup yang tidak bagus. Itu yang tadi saya bilang penyebabnya yang paling banyak itu karena kualitas makanannya yang tidak bagus. Ya. Maksudnya tidak bagus itu kayak gimana? Istilahnya itu
melebihi kebutuhan harian. Jadi kita cuma butuhnya itu sekian, tapi yang dimakan malah lebih dari yang disarankan seperti itu. Nah, gimana supaya nggak terjadi seperti itu? Kita harus bisa ngitung ya nanti kebutuhan kalau kita itu berapa. Terus nanti kandungan makanan yang kita konsumsi itu apa aja. Ya, jadi yang bagus itu yang gimana? Saya selalu bilang bahwa yang sesuai dengan kebutuhan kita. Itu nggak sama, bahkan orang yang rumus beratnya cuma 60 dibandingkan yang beratnya itu 90. Kebutuhannya pasti beda. Jadi nanti porsi makannya juga pasti beda. Nah, gimana caranya? Ini di internet sudah banyak ya cara untuk porsi makanan kita. Itu nanti silakan teman-teman itu hitung sendiri. Dan nanti kalau misal makan ya, kalau bisa ikuti porsi yang direkomendasikan untukku. Itu yang masalah makan. Kemudian yang kedua itu adalah dengan aktif. Jadi harus banyak gerak. Jadi nggak boleh istilahnya itu ya diem-diem terus. Kalau istilahnya itu sedentary lifestyle. Jadi orang itu banyak duduk, banyak tidur, itu enggak bagus. Ya, kalau bisa satu hari itu harus ada aktivitas lah. Ya, paling nggak itu 20 menit sehari saya kerja itu. Bebas, kalau yang ringan, misalkan jalan kaki atau yang lain juga bisa. Kalau suka ke gym juga malah lebih bagus lagi. Itu di antara beberapa tips untuk menghindari diabetes. Ada banyak lain yang bisa dilakukan, cuman mungkin nanti kita bahas di lain kesempatan aja. Tuh. Itu ya teman-teman. Jadi intinya itu menjaga pola makan, pola istirahat. Terus ini ada pertanyaan masuk lagi dokter. Izin bertanya dokter, apa gejala-gejala diabetes yang Ya, kalau diabetes ini dia itu cukup banyak ya nanti muncul penyakitnya itu. Kalau semisal dia itu yang masih awal nggak ada keluhan, jadi orangnya nggak merasakan apa-apa. Gitu. Cuman kalau yang paling gampang ditandai itu biasanya ada perubahan pada kulitnya. Jadi biasanya tuh bisa muncul luka yang lama sembuhnya. Jadi misalkan biasanya orang kan kalau misal lukanya kecil lah ya, anggap aja ukurannya cuma 1 cm itu paling 1 minggu sudah nutup. Nah itu enggak. Ada orang yang ketika luka dia itu sampai 1 bulan enggak nutup luka. Justru tambah besar. Nah karena itu kita harus curiga. Ini mungkin ada arah ke diabetes. Gitu. Atau ada juga yang lain. Istilahnya itu akanthosis nigra. Jadi ada semacam lapisan hitam di leher sama ketiaknya orang tersebut. Gitu. Padahal sebelumnya nggak ada. Itu juga bisa menjadi penanda gulanya tinggi atau ke arah diabetes. Itu yang paling gampangnya kayak gitu. Kalau yang lainnya banyak sebetulnya jenisnya. Kan misalkan sering lelah, gampang haus, gampang lapar, itu juga. kalau yang setiap malam itu kebangun cuma itu situ apakah termasuk ini sih? Betul, itu juga termasuk ciri-ciri dari diabetes ya. Jadi tadi yang saya bilang itu dia itu banyak makan, banyak minum, terus banyak kencing. Itu sama kadang tuh berat badannya juga turun. Itu juga termasuk dalam ciri-ciri diabetes ya. Jadi kalau misal malam itu kan kita lihat dulu ya. Sebetulnya faktor yang bikin kencing itu banyak. Misalkan ini orang sebelum tidur dia tuh minum 1,5 liter air lah, atau setengahnya lah, atau 100 mili ya. Pasti nanti waktu itu kebangun. Tapi kalau misal dia sebelum tidur itu memang tidak minum sama sekali, tapi malamnya tetap kebangun. Jadi anggaplah dia itu sampai 5 kali bangun buat pengen kencing ya. Itu kita bisa curiga itu mungkin area diabetes. Itu sih. Ini ada pertanyaan lagi yang masuk. Izin bertanya dok, bagaimana cara mengulang diabetes dengan baik? Ya, jadi kalau cara menangani diabetes ini banyak ya bisa dilakukan. Jadi yang paling gampang sebetulnya kita periksa, jadi konsultasi dengan tenaga medis ya. Bisa ke puskesmas atau ke klinik terdekat. Atau kalau bisa mau ke rumah sakit dengan spesialis juga bisa. Nanti dari sana akan dikasih arahan. Jadi lihat dulu kondisinya seperti apa. Kalau misalnya masih ringan, kita bisa melakukan modifikasi gaya hidup. Jadi yang tadi saya bilang di awal itu pola makannya kita ganti, terus aktivitas fisiknya juga kita tingkatkan. Tapi kalau misalnya yang sudah lebih parah ya bisa kita harus bantu dengan obat minum. Nanti obat minum atau menggunakan obat suntik secara teratur. Jadi nanti
Mungkin setiap bulan itu kita akan cek ulang atau mungkin setiap minggu kita cek ulang gula darahnya berapa. Jadi yang bisa dilakukan sementara ini konsultasi dulu. Coba tanyakan dulu ke tenaga kesehatan terdekat. Jadi kalau ada ciri-ciri tersebut, teman-teman bisa langsung konsultasi ke dokter terdekat. Ini ada pertanyaan lagi. Apa peran diet dan olahraga dalam mengolah diabetes? Ya, jadi kalau semisal diet atau makanan itu sangat berperan ya. Jadi tadi yang saya bilang itu kita nggak bisa sembarangan mengkonsumsi ya makanan yang nggak sesuai dengan kondisi kita. Kalau misal kita kondisinya normal ya kita mau makan banyak nggak masalah sebetulnya. Tapi kalau misal pasien diabetes nggak bisa, kita memang harus tahu dulu ini yang dimakan itu apa, terus kandungan gulanya seperti apa. Kalau misal dia itu istilahnya itu indeks glikemiknya tinggi, jadi kandungan gula itu tinggi sekali, apalagi setelah dimakan bisa menimbulkan gula yang tinggi di darah, terus kita hindari. Ya, contoh misalkan dia tuh sering makan permen, jadi kita nggak bisa kayak gitu itu. Jadi nanti untuk makanannya pasti kita alihkan. Jadi fokusnya ke makanan yang istilahnya itu yang alami, bukan yang olahan. Kayak gitu itu. Jadi misalkan kalau bisa makan yang istilahnya itu bukan makanan kemasan. Jadi nanti dietnya mungkin kita arahkan ke makanan yang alami, gitu. Tapi dengan jumlah yang teratur. Itu nanti sangat membantu. Karena kalau semisal nanti memang makanannya itu bagus, pelan-pelan nanti gulanya itu pasti akan dipukul. Terus kalau yang olahraga ya jelas aku dukung itu pasti akan membantu membuat gulanya itu lebih teratur. Karena ada banyak mekanisme yang muncul ketika kita olahraga. Jadi insulinnya itu lebih sensitif, jadi lebih cepat bekerjanya gitu. Dibandingkan kalau misal kita nggak apa-apain gitu. Mungkin dibatasi dulu sementara ini 10 pertanyaan atau kurang lah. Ini ada pertanyaan lagi. Bagaimana cara memantau badan? Cara memantaunya gampang ya. Jadi bisa beli alat sendiri nggak apa-apa. Alat yang jual glukostick itu bisa di apotek atau ke puskesmas juga bisa. Jadi diabetes ini sudah masuk program yang dibiayai sama negara. Jadi daripada repot ya mungkin bisa ke puskesmas. Tapi mesti ada batasannya. Kalau mau ke puskesmas itu nggak bisa diadori gitu. Kalau misal mau sendiri ya silakan bisa beli di apotek. Tuh ada stik gula ya saya bilang tuh. Gak mahal, paling udah Itu. Jadi teman-teman kalau mengenal badan mandiri bisa. Kalau tidak bisa ya Kak, bisa ke puskesmas atau bisa ya. ini ada pertanyaan yang masih lagi. Pertanyaan terakhir dokter. Izin bertanya dokter, apa komplikasi yang dapat terjadi jika diabetes tidak dikelola dengan baik? Ya, jadi diabetes ini efeknya tuh kemana-mana ya. Jadi yang diserang tuh nggak cuma satu tempat, tapi hampir seluruh bagian tubuh manusia. Jadi komplikasi atau masalah yang bisa muncul dari diabetes itu kalau kita lihat tuh bisa dari atas sampai ke bawah. Ya. Contoh misalkan dia itu bisa menyerang ke mata, jadi bisa menyebabkan kebutaan. Setelah itu retinopati diabetik, jadi tempat di mata itu ada yang rusak pembuluhnya tuh. Jadi gulanya tinggi akhirnya rusak pembuluhnya akhirnya mengganggu penglihatan. Gitu. Kemudian kalau masalah yang lain yang bisa kelihatan itu masalah hip biasanya itu. Jadi ada luka kecil tapi penyembuhannya itu bermasalah, kan nggak bisa cepat sembuh. Akhirnya lama-lama dia membesar, akhirnya itu sampai biasanya kena kaki. Akhirnya itu kakinya sampai diamputasi. Itu yang paling beratnya di situ. Itu ya beberapa contohnya. Nah, komplikasinya. Bisa mana-mana. Baik teman-teman LKN semuanya, karena waktu sudah bagus. Dan itu
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa nanti jam 19 sampai jam 19.30 nanti PKNU akan mengadakan siaran live lagi. Terima kasih.